Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Aduh, capek banget teman-teman ya. Habis jalan-jalan nih di sawah, keliling-keliling. Habis goes, terus ke kebun, ke sawah. Saya jalan-jalan ya teman-teman, karena itulah obat sebenarnya teman-teman ya. Itulah obat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Olahraga ya teman-teman ya, bergerak, jangan selalu sering rebahan saja di rumah gitu teman-teman, ataupun duduk-duduk santai, ataupun cuma hanya merasa-rasakan penyakit, ataupun merenung, meratapi nasib ya teman-teman, meratapi penderitaan, dan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu teman-teman. Jadi jangan pernah seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti biasa nih teman-teman ya, saya di hari Minggu ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan video ya teman-teman, jadi saya tidak bisa melakukannya setiap hari ya untuk membuat video. Jadi mohon maaf banget nih teman-teman ya. Jadi yang selalu menunggu-nunggu, mungkin yang selalu menunggu-nunggu video saya gitu teman-teman. Kapan nih Bang Adim video upload lagi, kok nggak ada upload lagi, gimana nih kabarnya gitu kan. Nah, jadi mohon maaf banget teman-teman ya. Jadi saya tuh karena kerja ya teman-teman, jadi nggak bisa buat video setiap hari. Jadi mohon maaf banget ya. Dan oke, di season kali ini saya akan mencoba membahas tentang psikis ya teman-teman. Kemarin kan saya upload video itu temanya ataupun pembahasannya itu tentang sensasi-sensasi asam lambung ya teman-teman ya, sensasi medisnya gitu teman-teman. Nah, di season kali ini saya tuh akan mencoba menerangkan ataupun membahas ya teman-teman, itu sensasi dari psikisnya teman-teman, ataupun gangguan psikisnya gitulah ya. Nah, sebelum mulai ke pembahasannya, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini teman-teman, kalau misalkan seandainya kalian itu eh, mau bertanya gitu teman-teman ya seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu cek dulu ya ke profil saya, ke akun saya gitu teman-teman. Di situ klik di bagian video, di situ sudah banyak ataupun adalah beberapa pembahasan gitu, bukan beberapa, lumayan juga ya teman-teman, pembahasan tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Bahkan cerita saya ya teman-teman, keseharian saya saat terkena gangguan asam lambung itu sampai membaik, itu di situ sudah saya upload videonya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tinggal cari saja. Nah, di season kali ini saya akan mencoba membahas apa itu gangguan psikis gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu terkena dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama itu di asam lambungnya, di medisnya gitu teman-teman ya. Medisnya hanya asam lambungnya, dan memang sensasinya banyak teman-teman ya. Sensasi untuk asam lambungnya sebenarnya kemarin sudah dijelaskan teman-teman. Sensasi untuk asam lambungnya sebenarnya cuma sedikit, namun dampak sensasi dari dampak-dampaknya apa gimana ya jelasinnya. Jadi sensasi yang banyak itu cuma dampak-dampaknya gitu teman-teman ya, seperti kelayangan, lemas, kram, dan lain-lain ya teman-teman ya. Banyak soalnya, mata rabun yang pilek gitu teman-teman, tenggorokan mengganjal, dada panas, itu cuma dampak-dampaknya saja teman-teman ya. Jadi untuk sensasi asam lambungnya kemarin di video kemarin sudah dijelaskan. Jadi buat teman-teman yang belum melihatnya silahkan saja dicek ya. Nah, di sekarang sensasi psikis ya teman-teman ya. Untuk psikis itu sebenarnya apa sih Bang? Psikis itu sebenarnya hanya gangguan perasaan, gangguan pikiran teman-teman ya, gangguan mental ya teman-teman ya. Mental itu seperti apa? Jadi ya sadari saja mental kalian itu sebenarnya saat ini sedang terganggu teman-teman ya. Coba kalau misalkan diingat-ingat, mental kalian itu terganggunya dari mana sih? Sekarang kalian ingat-ingat, apapun yang kalian rasakan, sensasi apapun yang kalian dapatkan saat ini, itu kalian selalu menganggapnya sensasi yang sangat berbahaya gitu kan. Terus selalu berandai-andai ataupun berasumsi ataupun menerka-nerka gitu teman-teman ya, ke hal-hal yang negatif gitu teman-teman. Itu adalah gangguan mental teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung saja sebenarnya ya itu sensasinya teman-teman ya. Jadi tidak usah dikhawatirkan dan tidak usah bikin panik ataupun cemas teman-teman ya. Ya itulah gangguan mental teman-teman ya. Jadi semua yang kalian rasakan saat ini itu diperbesar oleh kalian. Selalu dipikirkan dengan jauh, selalu dipikirkan dengan rumit banget ya teman-teman ya. Jangan-jangan saya penyakit inilah, jangan saya penyakit itulah, gitu teman-teman ya. Jadi untuk memutus kecemasan gitu teman-teman, mental yang kalian yang turun ataupun yang jadi mental tempe ini, kalian ya dipahami
gitu teman-teman. Jadi pahami sensasi-sensasi medisnya, dipahami sensasi-sensasi dampaknya gitu teman-teman. Dampak dari asam lambungnya agar apa? Agar kalian itu tidak berandai-andai dan tidak berasumsi ke hal-hal yang berbahaya gitu teman-teman. Jadi mengapa kalian saat ini selalu berpikiran ke hal-hal yang lain? Ya karena kalian itu tidak mengerti gitu teman-teman. Kalian itu tidak memahaminya. Ya sekarang gimana cara memahaminya? Ya pahami saja ya teman-teman ya. Jadi sensasi misalkan keleyengan gitu teman-teman ya. Sebenarnya video-videonya sudah saya bahas teman-teman ya. Untuk keleyengan itu teman-teman, itu adalah dampak dari sensasi asam lambung, bukan sensasi asam lambung ya, bukan dari sensasi asam lambung, sebenarnya itu hanya dampaknya teman-teman ya. Untuk keleyengan itu dampaknya. Coba kalian ingat-ingat, apakah semalam tidurnya cukup? Apakah kalian masih banyak pikiran? Apa kalian masih sering bergadang gitu teman-teman ya? Diingat-ingat saja. Kalau misalkan teman-teman itu, bang saya untuk bergadang tidak cukup, sudah tidurnya sudah cukup gitu teman-teman ya. Ya sadari saja gitu teman-teman ya. Kalau misalkan tidurnya sudah cukup, pola pikirnya sudah teratasi atau tertangani ya, bisa dialihkan pemikirannya gitu teman-teman. Ya sadari dan terima saja gitu teman-teman, bahwa mungkin sekarang ini pencernaan kalian itu belum membaik 100%. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan pencernaannya belum membaik 100%, ya otomatis teman-teman ini kebutuhan untuk kebutuhan untuk pikiran otak kita itu tidak terpenuhi gitu teman-teman. Wajar keleyangan gitu aja teman-teman ya. Jadi simpel aja, jangan pernah selalu berpikir hal yang lain gitu teman-teman ya. Jangan kalau misalkan kalian itu berpikirnya ke yang lain, itu asam lambung kalian akan meningkat lagi teman-teman ya. Kalau misalkan asam lambungnya belum normal gitu teman-teman ya, jadi kalau misalkan ada pemikiran yang lain, itu asam lambungnya akan meningkat juga gitu teman-teman ya. Karena pemikiran dengan asam lambung ataupun pencernaan kita itu sangat terhubung ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pencernaannya sedang membaik, pemikirannya error, ya asam lambungnya juga ikut error gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pemikirannya sedang baik, asam lambungnya error, ya pemikiran kalian juga pasti error gitu teman-teman ya. Nah gimana cara memutusnya bang? Memutus antara lingkaran itu teman-teman ya, antara pemikiran dengan pencernaan. Agar pencernaan kalian membaik, ya pemikiran kalian juga harus baik gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pemikiran kalian sedang baik, ya pencernaan kalian juga harus baik gitu teman. Jadi caranya begini teman-teman ya, seperti ini, seperti yang saya lakukan seperti sekarang ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pemikiran kalian itu sedang tidak membaik, gimana nih agar pemikiran kalian menjadi baik, menjadi normal, tidak berandai-andai ke hal-hal yang lain gitu teman-teman ya. Ya kalian lakukan pengalihannya gitu teman-teman ya. Gimana pengalihannya bang ya? Seperti ini, seperti jalan-jalan, melihat pemandangan, olahraga ringan gitu teman-teman ya. Jadi itu yang saya lakukan gitu teman-teman. Jangan sampai saat ini saya lakukan gitu teman-teman. Untuk apa ya? Untuk mengalihkan pemikirannya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hari-hari biasa saya kerja, tidak bisa setiap hari ya teman-teman. Ya saya usahakan seminggu sekali gitu teman-teman. Saya usahakan seminggu sekali ya mengalihkan pemikiran ataupun refresh otak saya gitu teman-teman. Agar tidak selalu memikirkan apa yang sedang saya rasakan gitu teman-teman ya. Ya karena jujur ya teman-teman ya, saya tidak berani membohongi diri saya sendiri ataupun membohongi kalian ya teman-teman. Untuk saat ini saya juga belum normal 100, bukan normal 100% ya, belum sembuh total gitu teman-teman ya. Jadi mungkin untuk saat ini sekarang saya di kondisi 95%-an lah ya teman-teman ya. Karena untuk memakan pantangan-pantangan makanan saya gitu teman-teman, seperti pedas, santan ya teman-teman, terus mie instan, itu saya belum berani berlebihan gitu teman-teman. Apalagi untuk sambal ya, itu saya belum berani, jujur ya teman-teman, saya belum berani mencobanya. Karena apa ya? Karena masih setiap harinya masih ada colak-colek gitu teman-teman ya, untuk sensasi medisnya. Kadang ya kalau kembung gitu teman-teman ya, ya sebenarnya kan hal yang wajar, sebenarnya hal yang biasa saja teman-teman. Kalau pemikiran kita itu normal gitu teman-teman, berpikir wajar, itu hanya colak-colek ya wajar saja teman-teman. Itu kegiatan rumahan dan kegiatan orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu dirasakan gitu teman-teman ya. Soalnya coba deh kalian tanya,
ke orang yang tidak terkena apa ya, kalau misalkan asam lambung kan semuanya juga terkena pasti teman-teman, setiap harinya pasti mereka merasakan seperti kembung begah. Cuman perbedaannya dengan kita yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis cuma satu saja teman-teman, di mentalnya saja teman-teman ya. Coba kalau misalkan tidak percaya, kalian tanya saja deh ke tetangga kek, ke saudara kek ya teman-teman, ke orang tua kek, apakah mereka itu pernah merasakan perut kembung gitu teman-teman, terus begah ataupun perih panas ya di perutnya gitu teman-teman, ataupun di dadanya, pasti mereka pernah merasakannya teman-teman ya. Ya, dan perbedaannya dengan kita hanya di mental saja sebenarnya ya teman-teman. Ya karena kalau misalkan mental kalian itu sudah apa ya, sudah normal kembali gitu teman-teman, sensasi yang seperti itu sebenarnya ada teman-temannya, cuman kapasitasnya sedikit. Kenapa kapasitasnya bisa sedikit? Karena pola pikirnya yang tidak terganggu gitu teman-teman ya. Kalian juga ingat-ingat deh kejadian-kejadian yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis. Pasti kalian juga pernah merasakan perut panas, begah, kembung, ataupun dada panas. Pasti pernah teman-temannya. Kalau misalkan dulu kan paling, kalau misalkan merasakan seperti itu, hal seperti itu teman-temannya, paling kalian itu cuma kalau misalkan habis makan sambal misalkan, ataupun makan kebanyakan gorengan gitu teman-teman ya. Ini sepengalaman saya gitu teman-teman. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, pulang kerja itu biasanya saya tuh sore terus beli gorengan gitu teman-teman ya, beli gorengan. Karena untuk gorengan itu favorit banget ya, buat saya itu favorit banget, gorengan pakai rawit. Terus nyampe rumah tuh dimakan teman-teman ya, itu selalu berlebihan ya teman-teman. Saya tuh kalau beli gorengan misalkan 20.000, itu yang 10.000 hampir habis sama saya semua teman-teman ya. Dan pakai rawit itu kan enak banget teman-teman ya. Kalau itu sebenarnya kan tidak boleh, harusnya itu sore itu makan ya teman-teman, makan nasi. Barulah kalau setelah makan nasi, kalau makan dicampur gorengan ya gorengan gitu teman-teman. Dulu saya tidak seperti itu teman-teman. Kalau habis pulang kerja makan itu di nomor 2 kan gitu teman-teman ya. Saya kalau habis kerja bisa dulu tuh beli gorengan, terus saya makan gorengan lah, terus makan nasinya nanti biasanya jam 10 atau jam 11 malam. Nah itu yang tidak baik dan tidak boleh ya teman-teman ya. Setelah saya ingat-ingat ya, kejadian kenapa saya bisa terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, itu penyebabnya teman-teman, salah satu penyebabnya di pola makan gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk sebenarnya untuk orang-orang yang apa ya gimana menjelaskannya, dulu juga pernah merasakan kalau misalkan habis makan gorengan itu kenapa tidak bisa langsung makan itu teman-temannya, ada begah, itu ada begah. Terus kalau misalkan habis makan pedas itu pasti perut perasa panas, terus dada juga perasa panas gitu teman-teman ya. Nah dulu tidak kalian hiraukan dulu ya, itu juga pengalaman saya dulu. Saya juga tidak menghiraukan hal seperti itu teman-teman, karena dulu ya wajar berpikirnya gitu teman-teman ya. Dulu berpikirnya wajar karena habis makan gorengan, habis makan pedas, wajar karena ada begah, ada panas gitu teman-teman ya. Dan sekarang kalau misalkan kalian sekarang saat ini tidak makan pedas, tidak makan gorengan, tapi ada begah, terus ada dadanya panas, perutnya panas, itu wajar teman-teman ya. Wajarnya kenapa? Jadi wajarnya asam lambung kalian itu tidak normal. Asam lambung tidak normal itu gimana sih bang? Ya asam lambung tidak normal itu mungkin yang kapasitasnya itu bertambah gitu teman-teman, atau pH-nya yang bertambah gitu teman-teman, bertambah asam gitu teman-teman ya. Terus dada panas itu gimana? Kenapa? Ya dada panas itu karena asam lambungnya yang naik teman-teman ya. Nah jadi berpikir normal saja seperti itu teman-teman. Lalu gimana menanganinya ya? Menanganinya sebenarnya video-videonya sudah saya jelaskan teman-teman, sudah saya upload ya, sudah dijelaskan di video-video yang sebelumnya saya upload. Dan kalian kalau misalkan ingin menangani dada panas, terus perutnya panas saat ini gitu teman-teman ya, yang saya lakukan hanya dengan sering minum air hangat pelan-pelan saja gitu teman-teman, minimal 8 gelas sehari. Dan kalau misalkan bang gimana kalau lebih, gak apa-apa, itu malah lebih bagus gitu teman-teman ya. Lebih ya tidak kenapa-napa. Dan apakah ada efek sampingnya? Ada ya teman-teman. Efek sampingnya ya cuma kecil aja gitu teman-teman, cuma sering buang air kecil saja, paling cuma itu saja. Dan untuk sering buang air kecil itu ya tidak apa-apa sih sebenarnya teman-teman, malah bagus itu untuk detox ya, untuk detox racun-racun yang ada di dalam tubuh kita gitu teman-teman. Nah jadi untuk psikis teman-teman ya, psikis itu cuma gangguan pemikiran kalian. Untuk anxiety
Ya untuk psikis itu anxiety itu kecemasan yang berlebih. Untuk kecemasan sebenarnya wajar teman-teman ya. Kalau manusia punya kecemasan itu wajar. Yang tidak wajar itu manusia yang tidak punya kecemasan gitu teman-teman ya. Untuk kecemasan sangat wajar ya kita punya kecemasan, itu malah bagus. Yang tidak bagusnya orang-orang yang tidak punya rasa cemas ya. Itu yang berbahaya teman-teman. Orang yang tidak punya rasa cemas itu yang berbahaya. Dan untuk saat ini kita punya kecemasan, cuma bertambah aja kecemasannya teman-teman. Jadi berlebih. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipicu dengan pemikiran-pemikiran yang negatif gitu teman-teman ya. Karena kurangnya pemahaman gitu teman-teman. Karena kita belum mengerti apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Kita yang tidak mengerti yang sedang terjadi di dalam tubuh kita gitu teman-teman ya. Jadi kita tidak memahaminya, ya kita ya akhirnya cemas gitu teman-teman ya. Nah untuk psikomatis teman-teman ya, psikomatis itu adalah permainan pikiran kalian gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kaitannya apa ya, tidak jauh dengan anxiety teman-teman. Cuman kalau untuk psikomatis teman-teman ya, pengalaman dan sepengetahuan saya, psikomatis itu hal-hal yang kita pikirkan saat ini ya, berpikirnya itu berandai-andai ke hal-hal yang menakutkan, berandai-andai ke hal-hal yang sangat tidak kita inginkan, melamun, selalu dipikirkannya dengan jauh, dengan matang, bukan dengan matang ya, dengan pokoknya hal-hal yang menakutkan gitu teman-teman. Yaitu untuk contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan kalian siang-siang panas, cuacanya terik gitu teman-teman ya, terus kalian itu membayangkan rujak teman-teman ya, rujak misalkan rujak mangga yang asem gitu kan teman-teman, terus dicocol sama sambal petis gitu teman-teman ya. Duh saya tuh kan, ini contohnya teman-teman ya. Kalau kalian membayangkan rujak mangga yang asam ataupun gimana yang selera kalian, terus dicocol dengan sambal petis, coba bayangkan. Nah itu untuk mangga yang asam dan rujaknya itu teman-teman, itu hanya bayangan kalian. Nah dan lalu yang nyatanya apa? Yang nyatanya itu air liur kalian itu ada di sini, ngeces ya kalau bahasa gaulnya. bahasa saya itu ngeces teman-teman. Nah itu kan untuk rujaknya, untuk mangganya ataupun untuk sambalnya itu hanya bayangan kalian saja, tapi ada yang nyata. Ya, air liur kalian keluar dengan nyata teman-teman ya, ada di mulut. Nah seperti itu adalah psikomatis. Apa yang kita bayangkan itu akan terjadi kepada tubuh kita akan merespon gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk psikomatis itu halnya seperti itu teman-teman ya. Apa yang kita bayangkan, tubuh kita akan merespon gitu teman-teman ya. Jadi tubuh, kalau misalkan kita sering terlalu membayangkan hal-hal yang negatif teman-teman ya, ya tubuh kita akan merespon. Responnya apa ya, tidak nyaman gitu teman-teman ya. Sensasinya pasti sensasi-sensasi yang lainnya pasti keluar gitu teman-teman ya, pasti datang gitu teman-teman ya. Apa aja, kayak sakit badan, terus apa ya, pokoknya yang kalian sekarang rasakan itu adalah hasil dari sensasinya hasil dari apa sih namanya, psikomatis gitu teman-teman. Itu ya teman-teman, jadi pahami saja ke sana. Nah lalu gimana bang cara agar kita itu tidak selalu membayang-bayangkan hal seperti itu gitu teman-teman, tidak selalu berpikiran yang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Ya jadi yang pertama, pahami, terus pelajari, terus terima juga apa yang sedang terjadi untuk medisnya gitu teman-teman ya. Intinya pahami dari sensasi medisnya, pahami dari dampak sensasi medisnya, apa sih ya, dampak-dampak sensasi medisnya gitu teman-teman ya. Sensasi medisnya sudah saya jelaskan, jadi sensasi asam lambung ini seperti ini gitu teman-teman ya. Terus dampaknya seperti ini dari ujung kaki ke ujung kepala. Nah itu untuk dampak medis dan untuk sensasi medis dan dampak dari sensasi medisnya. Nah untuk yang lainnya itu adalah dampak untuk kecemasan gitu teman, dan psikomatis itu dampak dari sensasi psikis kalian gitu teman-teman ya. Untuk pemikiran kalian yang selalu berandai-andai gitu teman-teman. Itu pahami dulu sensasi medisnya, pahami dulu dampak-dampak dari sensasi medisnya. Lalu kalian akan bisa berpikir dengan wajar, akan berpikir dengan normal gitu teman-teman ya. Jadi untuk berpikir wajar, untuk berpikir normal itu seperti apa bang? Jadi untuk berpikir wajar ya, oh terima saja gitu teman-teman. Oh ini adalah sensasi asam lambung. Sensasi asam lambung ini seperti ini gitu teman-teman. Terus oh ini adalah sensasi apa ya,
dampak dari sensasi asam lambung. Oh, dampaknya hanya seperti ini gitu teman. Lalu gimana penanganannya? Penanganannya untuk sensasi asam lambung cukup menjalankan pola makannya dijaga, asupannya juga dijaga gitu teman-teman ya. Nah, untuk dampak-dampaknya itu harus dicari tahu dulu kaitannya gitu teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalkan pencernaannya tidak normal, wajar asupan nutrisi dan gizi untuk seluruh tubuh kita ya tidak terpenuhi sepenuhnya gitu teman-teman. Lalu gimana caranya memenuhi nutrisi dan gizinya? Sering makan saja teman-teman ya. Banyak makan, banyak minum. Cuman makanannya untuk penderita asam lambung GERD ansetti psikomatis yang aman-aman gitu teman-teman ya. Apa makanan yang amannya ya sudah dijelaskan juga di video sebelumnya gitu teman-teman, cari saja. Nah, jadi untuk untuk memutus antara pemikirannya dengan asam lambung agar tidak terganggu pemikirannya, tidak terganggu juga asam lambungnya tidak terganggu juga ya, dipahami sensasinya, jangan berpikir ke hal yang lain, dan untuk mengalihkannya agar tidak berpikir yang aneh-aneh dan yang lain-lain, lakukan kegiatan ataupun hobi yang menyenangkan. Minimal kalian melakukan jalan-jalan setiap hari gitu teman-teman, minimal 30 menit dalam sehari, dan jangan lupa sambil berjemur juga gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah setelah beberapa dulu ya berapa bulan ya, sekitar ini jangan jadi patokan buat kalian teman-teman ya. Kalau misalkan saya lumayan lama soalnya ya teman-teman, ini semengalaman saya sendiri. Saya semenjak menjalankan metodenya itu 6 bulan agak membaik teman-teman ya. 6 bulan itu agak membaik setelah menjalankan metode, 6 bulan itu membaik. Setelah 6 bulan itu sebenarnya saya terus terang jujur teman-teman ya, untuk 3P nya saya tidak bisa menjalankan full 100% menjalankan 3P. Jadi saya waktu itu hanya bisa menjalankan pola makan, terus pola hidup ya. Untuk pola hidup sih untuk bergadang saya bisa ya teman-teman, dan untuk olahraga setiap hari itu saya tidak bisa seperti saat ini. Saya dulu juga untuk olahraga setiap harinya itu cuma dapat 1 bulan, dan seterusnya karena saya udah merasa membaik ya teman-teman ya, saya bisa masuk kerja. Akhirnya saya masuk kerja gitu teman. Itu di kondisi mungkin waktu itu kondisi saya mungkin di ambang 70 dan mau ke 80 gitu teman-teman ya. Itu saya sudah masuk kerja teman-teman ya. Itu sudah saya masuk kerja, dan sampai saat ini saya untuk metode olahraganya teman-teman saya tidak bisa full. Jadi untuk sekarang karena saya sudah kerja dari kondisi 70 di ambang 70 sampai ke 80 apa sih ya, dari kondisi di ambang 75%, mungkin 75% ataupun 80% itu saya sudah masuk kerja teman-teman ya. Jadi untuk pembaikannya mungkin agak lambat teman-teman ya. Itu untuk ke 100 untuk ke sekarang mungkin masih lambat teman-teman ya, karena ini saya rasakan sudah 9 bulan kondisi saya teman-teman ya. Jadi 9 bulan lebih, mungkin ke 10 bulan ya teman-teman. Sekarang itu mungkin ke 10 bulan sejak saya menerapkan 3P. Mungkin ke 10 bulan itu agak melambat ya teman-teman pembaikannya. Jadi harusnya sekarang itu saya sudah 100% harusnya teman-teman ya. Mungkin yang saya rasakan sekarang tidak 100, belum 100% ya. Mungkin sekarang masih 90 atau 95% itu teman-teman yang saya rasakan, karena masih ada sensasinya. Masih ada sensasinya colak-colek, tapi wajar teman-teman ya. Wajar saja, karena ya untuk asam lambung itu memang butuh proses ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ditanya, "Bang, berapa bulan sih Abang parahnya?" Nah, ini teman-teman ya. Ini saya kalau misalkan dijelaskan ataupun dijabarkan, diterangkan kepada teman-teman, takutnya menjadi teman-teman itu yang saat ini baru terkena ataupun baru beberapa bulan. Saya takutnya kalian itu down ya teman-teman ya. Takutnya kalian itu patah semangat gitu teman-teman ya. Jadi untuk parahnya saya tuh hampir 1 tahun teman-teman ya. Jadi untuk parah-parahnya banget itu teman-temannya, parah-parahnya banget itu 7 bulan 8 bulanan. Terus saya agak membaik ya teman-teman, karena pas itu 7-8 bulanan itu saya berobat full teman-teman ya. Berobat dari berobat dokter,
Terus sekitar 7 bulanan itu berobat dokter, 3 bulanan lebih atau hampir 4 bulanan itu berobat obat herbalan gitu temennya, semua segala herbalan itu saya berobat, dan itu tidak ada perbaikan, dan itu parah-parahnya teman-teman. 7 sampai 8 bulan terus itu enggak ada perbaikan. Dari obat-obatan herbal juga mungkin kalau di 7 tambah 4 itu berapa bulan tuh? 7, 8, 9, 10, 11 bulanan teman-teman ya. Itu tidak ada perbaikan. Bukan tidak ada perbaikan ya. Ada perbaikan, cuman sedikit ya, sedikit banget. Jadi perbaikannya sedikit banget, itu untuk 10 bulanan mungkin ya, 10 bulanan itu perbaikannya sedikit. Itu waktu itu saya tidak menjalankan metodenya teman-teman ya. Waktu itu cuma menjaga pola makan saja teman-teman ya. Jadi belum memahami, pola pikirnya belum terkendali, terus olahraganya tidak teman-teman ya waktu itu. Dan itu parah-parahnya saya teman-teman ya. Jadi parahnya banget itu sampai di 7 bulanan, tapi parah bangetnya itu sekitar 3 bulan sih, parah banget itu. Kalau 3 bulan itu parah-parah banget. Itu waktu itu pokoknya lah, tidak udah kalau diceritakan kalian juga tahulah ya sensasi asam lambung itu seperti apa gitu teman-teman. Dulu saya cuma berbaring, tidak bisa kemana-mana gitu, pokoknya tidak bisa apa ya, apa-apa gitu diambilin sama orang tua gitu teman, sama istri gitu teman-teman ya. Itu parah-parahnya saya. Dan untuk sekarang alhamdulillah banget teman-teman ya, setelah saya menjalankan metodenya 3P-nya, pola pikirnya, itu ada perbaikan dan sangat signifikan menurut saya teman-temannya daripada saya dulu gitu teman. Kalau dibandingkan dengan saya, kondisi saya yang dulu itu penyembuhannya itu signifikan gitu teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang saat ini masih baru mungkin ya teman-teman, baru merasakan ataupun baru terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, kalian jangan pernah menyamakan kalian dengan saya gitu teman-teman ya. Kena yang buruk-buruknya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ini baru terkena 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian konsisten dengan metodenya yang saya terangkan, yang saya jelaskan teman-teman ya. Kalian konsisten dengan metodenya, kalian itu akan cepat membaik teman-teman ya. Kalau kalian langsung menerapkan metodenya. Kenapa bisa cepat membaik ya? Karena kalau kalian terus langsung menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, itu kalian akan cepat membaiknya gitu teman-teman ya. Dibandingkan saya dulu teman-teman ya, belum apa ya, tidak ada yang menjerahkan seperti ini teman-teman. Tidak ada yang memberitahu seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi apa 3P itu dulu saya tidak tahu teman-teman ya. Apa metode-metode untuk pemulihan dari gangguan asam lambung itu dulu saya tidak tahu teman-teman ya. Lambat mengetahuinya gitu teman. Setelah berapa bulan ya, sekitar 8 bulan, kondisi saya di 8 bulan baru saya ada yang memberitahu metode seperti ini, metode 3P gitu teman-teman. Lalu saya menjalankannya sekitar 6 bulan ataupun apa ya, 6 bulan apa 4 bulan, itu ada pembaikan yang sangat signifikan gitu teman-teman. Lalu muncul rasa ingin rasa saya, karena saya sudah merasa membaik, tenaga saya sudah ada gitu teman-teman ya. Waktu itu saya kerja teman-teman ya, masuk kerja ya, karena kondisi saya sangat waktu itu membaik ya, saya berpikir ya udah masuk kerja aja. Jadi nah kalau misalkan buat kalian teman-teman ya, saat ini fokus dengan 3P teman-teman ya, fokus menjalankan metodenya, kalian akan cepat membaik, kalian akan cepat pulih teman-teman ya. Dibandingkan saya itu lambat teman-teman ya. Kalau untuk saat ini sebenarnya kalau misalkan saya terus fokus tidak masuk kerja dulu gitu teman-teman, terus fokus tidak masuk kerja dulu, menjalankan metodenya, menjalankan olahraganya, menjaga pola hidupnya, pola makannya. Kalau pola makan sih saya sudah terjaga teman-teman. Untuk pola makan dan pola tidur saya itu alhamdulillah sih jarang bergadang ya teman-teman ya. Itu mungkin akan lebih cepat juga teman-teman ke 100%. Dan saya rasakan saat ini agak melambat. Dari di awal-awal itu saat saya belum masuk kerja itu pemulihannya benar-benar cepat. Di dalam 4 bulan itu cepat banget saya rasakan pemulihannya, naiknya teman-teman ya. Kesehatan saya itu terasa banget gitu teman-teman. Terus saya masuk kerja dan agak melambat gitu teman-teman. Kok saya juga merasa kok agak melambat gitu akhir-akhir ini pemulihan saya gitu teman-teman. Ternyata ya saya pahami karena saya itu sudah masuk kerja.
Ya tahu sendiri kalau misalkan kerja teman-teman ya, ada beban teman-teman ya, setiap harinya kita ada beban pikiran ya, dan juga tidak bisa melakukan olahraga gitu teman-teman. Nah buat teman-teman saat ini yang masih kondisinya mungkin 60% ataupun 50%, itu jalankan metodenya ya teman-teman ya, agar kalian itu cepat membaiknya teman-teman ya. Mungkin ya cuma 3 bulan gitu teman, tapi jangan disamakan dengan saya teman-teman ya. Kalian fokus saja dengan metodenya, kalian akan cepat membaik teman-teman ya, kalian akan cepat sehat, bahkan mungkin mendahului saya sehatnya gitu teman-teman ya. Karena saya sadari, saya pahami, saya jujur teman-teman ya, mungkin saat ini kondisi saya itu di ambang 90 atau 95%an ya teman-teman, belum 100% ataupun belum sehat total gitu teman-teman ya. Makanya kalau misalkan teman-teman itu yang sering berkomentar ya teman-teman, bertanya gitu teman-teman ya, saya tidak bisa jawab. Kenapa ya? Yang di siangnya saya itu kerja, tidak bisa on time pegang HP, dan waktu istirahat saya gunakan untuk istirahat teman-teman ya, untuk makan dan istirahat. Dan di malam harinya saya mungkin apa ya, tidurnya itu sudah harus full ya. Di jam 8 tuh saya sudah harus tidur. Jadi saya tidak mau pegang HP gitu teman-teman ya. Saya tidak mau pegang HP karena untuk menjaga 3P saya teman-teman, untuk menjaga tidur saya, agar misalkan di besoknya itu saya bangun itu dengan fit ya teman-teman, dengan kondisi yang segar gitu teman-teman. Nah jadi buat teman-teman juga harus menjalankan metode seperti itu agar cepat membaik. Nah itu ya teman-temannya pembahasannya untuk apa ya, untuk sensasi psikis teman-temannya, dan ditambah dengan cerita pengalaman saya gitu teman-teman. Semoga saja bisa menjadi panduan ya teman-teman ya, patokan ataupun motivasi bagi kalian ya teman-teman ya, yang belum membaik dari yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis. Dan saya juga doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih, cepat sehat, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu gitu teman-teman ya. Amin ya teman-teman ya. Dan doakan juga saya teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, dan agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin teman-teman ya. Oke, saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.